Pada kali ini, saya berkesempatan untuk menjelaskan tentang apa itu degusibu. Yuk, cermat dulu pembahasannya. Degusibu merupakan singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Dapatkan obat dengan benar. Obat yang benar diperoleh di apotek, supermarket, dan toko obat berizin. Untuk obat dengan resep hanya dapat diperoleh di apotek. Pastikan apotek yang Anda datangi terpercaya dan memiliki izin apotek. Pastikan ada apotek yang dapat menjamin obat yang Anda beli. Jangan lupa periksa nomor registrasi, nama, dan alamat pabrik pembuat obat. Apakah sudah tercantum dengan jelas? Teliti dan lihatlah tanggal kadaluarsa obat tersebut. Terdapat penggolongan obat berdasarkan logonya. Yang pertama adalah obat keras dan psikoterapi dengan logo lingkaran berwarna merah dan huruf kapital K, obat bebas terbatas dengan lingkaran berwarna biru, obat bebas dengan lingkaran berwarna hijau, serta obat narkotika. Obat keras dan psikoterapi merupakan obat yang dapat diperoleh hanya dengan resep dokter. Obat yang masuk dalam kategori ini, jika digunakan tidak berdasarkan pengawasan dari dokter, dikhawatirkan dapat memperparah penyakit, meracuni tubuh, bahkan berujung pada kematian. Obat psikoterapika adalah obat keras baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas aktivitas mental dan perilaku. Contoh obat jenis ini adalah asamifenamat, diazepam, fenobarbital, antibiotik amoksisilin dan kloramfenikol, obat hipertensi, hidroklorotiazid, dan captopril. Obat bebas terbatas merupakan obat yang sebenarnya masuk dalam kategori obat keras, namun dalam jumlah tertentu masih dapat dijual di apotek dan dapat diperoleh tanpa resep dari dokter. Contoh obat jenis ini adalah CTM, Antimum, dan Nuza. Obat bebas merupakan obat-obat yang dijual bebas tanpa harus menggunakan resep dokter. Zat aktif yang terkandung di dalamnya cenderung relatif aman dan memiliki efek samping yang rendah. Selama dikonsumsi sesuai dengan petunjuk dan dosis yang tertera pada kemasan, pasien tidak memerlukan pengawasan dokter untuk mengonsumsinya. Contoh obat jenis ini adalah paracetamol dan multivitamin. Yang keempat ada obat narkotika. Obat narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Contoh obat jenis ini adalah morfin dan petidin. Yang kedua adalah gunakan obat dengan benar. Cara menggunakan obat dengan benar yaitu yang pertama adalah pastikan obat yang digunakan telah sesuai dengan penyakit yang diderita. Gunakanlah obat sesuai dengan petunjuk cara pakai yang telah ditentukan. Gunakanlah obat pada waktu yang tepat. Apabila mengkonsumsi beberapa jenis obat, perhatikan penggunaannya apakah diminum pada waktu yang sama atau berbeda. Kembalikan obat pada wadah semula. Hentikan pemakaian bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau timbul efek yang tidak diinginkan. Segera hubungi apoteker atau tenaga kesehatan terdekat. Setelah itu, perlu disimpannya obat dengan benar. Obat disimpan yang benar pada tempat yang sejuk, kering, dan terhindar dari sinar matahari. Beberapa obat disimpan di lemari es untuk obat yang memiliki petunjuk khusus pada etiket atau kemasannya. Sediaan spray atau aerosol harus dijauhi dari panas karena dapat meledak. Obat juga harus disimpan dalam kemasan aslinya dan dalam wadah tertutup rapat. Jangan mencampurkan tablet dan kapsul dalam satu wadah. Obat minum dan obat luar harus disimpan dalam wadah yang berbeda. Jangan tinggalkan obat di mobil dalam jangka waktu yang lama, serta jauhkan obat dari jangkauan anak-anak. Yang terakhir adalah buang obat dengan benar. Obat harus dibuang jika obat telah melewati tanggal kadaluarsa, kemasan atau wadah obat rusak, obat berubah warna, bau, dan rasa, adanya retakan, pecah atau berlubang, atau obat menjadi bubuk, obat yang rusak, obat tetes mata yang sudah terbuka lebih dari 1 bulan. Ciri-ciri obat yang rusak adalah obat yang telah berubah warna, bau, dan rasanya. Obat tersebut
telah pecah, retak, berlubang, atau menjadi bubuk. Jika obat berbentuk kapsul, puyer, atau tablet, obat telah menjadi lembab, lembek, basah, dan lengket. Cairan, salep, dan krim jadi keruh, mengental, mengendap, memisah, dan mengeras. Dan adanya timbul noda, bintik-bintik es pada obat. Obat dapat dibuang dengan cara keluarkan obat dari wadah aslinya, hancurkan obat tersebut jika berbentuk padat, digerus, jika berbentuk cair, dihancurkan. Obat dimasukkan ke dalam wadah yang tertutup dan buang wadah tersebut ke tempat sampah. Berikut ini merupakan bagaimana cara membuang obat yang benar jika obat berbentuk tablet. Hal yang pertama kali dilakukan adalah menghancurkan obat. Obat yang berbentuk tablet dan kapsul harus dihancurkan terlebih dahulu. Setelah itu, obat dapat dicampurkan dengan bahan yang tidak diinginkan, seperti air, tanah, maupun bekas kopi. Kemudian, taruh obat yang telah dihancurkan ke dalam wadah atau plastik tertutup yang telah disiapkan. Hilangkan semua informasi yang ada pada obat yang akan dibuang dan keluarkan obat dari bungkusnya. Hal ini berfungsi untuk melindungi identitas dan privasi mengenai keadaan kesehatan kita. Selain itu juga berguna untuk menghindari obat dijual kembali oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Setelah itu, obat dapat dibuang ke dalam tempat sampah. Berikut ini merupakan cara bagaimana membuang antibiotik yang berbentuk sirup. Yang pertama kali dilakukan adalah untuk menghilangkan informasi pada obat. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan obat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Setelah itu, ditambahkan obat dengan bahan-bahan yang tidak diinginkan seperti air, tanah, maupun bekas kopi. Obat tetap ditaruh pada kemasan aslinya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi resistensi penyakit yang ada di alam. Setelah itu, buang obat ke tempat sampah. Berikut penjelasan yang bisa saya jelaskan. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat